remaja, sebelum mengikuti ibadah online, mari kita memperhatikan beberapa hal terlebih dahulu. Pertama, milikilah sikap hormat kepada Tuhan saat mengikuti ibadah. Kedua, sediakan waktu dan carilah tempat yang nyaman untuk kamu agar dapat beribadah. Ketiga, ikutilah beribadah dari awal sampai akhir, bernyanyi, berdoa, dan membaca firman Tuhan, serta mendengarkan firman Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Ia selalu baik dalam kehidupan kita dan kita dapat beribadah dari rumah kita masing-masing. Saya mengajak teman-teman untuk bersaat teduh, bersyukur, dan memohon bimbingan Tuhan. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Segala yang terjadi dalam kehidupan kita adalah baik adanya. Oleh sebab itu, kita patut bersyukur dan memuji Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian walau kita dapat melihat. Teman-teman, mari kita berdoa. Bapa kami yang surga, terima kasih atas berkat yang Kau berikan kepada kami sehingga kami bisa beribadah kembali. Berkati juga agar kami bisa fokus dan berkati juga ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Dalam nama Yesus kami siap berdoa. Kita akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Miss Amel. Biarlah firman Tuhan ini dapat menolong kita, menuntut kita, dan menjadi pegangan dalam hidup kita. Mari kita nyanyikan pujian Tetap Setia.
seperti wanita berhatimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Shalom adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tidak terasa kita sudah memasuki penghujung bulan Oktober dan akan segera memasuki bulan November. Rasanya seperti baru kemarin kita merayakan tahun baru 2020. Dan sekarang tinggal 2 bulan lagi kita akan sama-sama memasuki tahun baru di tahun 2021. Memang tidak mudah menjalani bulan demi bulan di tahun 2020 ini, tapi saya bersyukur masih banyak anak-anak Tuhan seperti kalian saat ini yang menonton ibadah online hari ini tetap bersemangat mengikuti ibadah, mendengar renungan, bahkan pelayanan walaupun dalam tampilan online. Tetapi kiranya semua itu tidak menyurutkan semangat jiwa kita untuk terus lebih dekat dengan Tuhan. Sebelum kita akan memasuki firman Tuhan pada hari ini, mari bersama kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan tidak meninggalkan kami apapun kondisi saat ini, apapun kondisi kehidupan kami saat ini. Biarlah Tuhan senantiasa menolong kami. Secara khusus hari ini Tuhan kami mengucap syukur jika kami boleh bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Engkau memberikan kami kekuatan dan hikmat sehingga ketika kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kami boleh mengerti dengan baik, dan tidak hanya itu, kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa di surga, berkati setiap kami, berkati hamba-Mu yang akan membawakan kebenaran firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Allah Bapa di surga. Amin. Tema renungan kita bersama pada hari ini adalah tidak. Nah, biasanya kata tidak ini tidak disukai oleh beberapa orang. Banyak orang paling senang dengan kata iya dalam kondisi tertentu ya, dalam kondisi tertentu. Banyak juga yang mengartikan kata iya atau yes, oke adalah sesuatu yang baik. Nah, kalau ditanya kamu bisa bantu saya enggak? Oh iya bisa. Mau dibantu apa? Enak ya? Atau ayo kita sama-sama ke persekutuan remaja. Temannya jawab, oke, ayo kita sama-sama pergi, antusias. Enak ya didengarnya? Tapi adalah menjengkelkan apabila kita tanya seperti ini. Kamu bisa enggak? Kita belum beritahu permintaan tolong apa yang kita akan katakan, tapi orang itu sudah bilang tidak bisa. Kesel ya? Atau kita ajak teman kita, ayo kita ke persekutuan remaja sama-sama. Kemudian teman
kadang kita mengatakan, lain kali saja deh, hari ini saya tidak bisa, hari ini saya capek, hari ini dan lain sebagainya. Terus kita berkata dalam hati, kemarin dia ajak saya pergi persekutuan remaja, tapi sekarang dia tidak mau. Nanti lain kali kalau dia ajak saya lagi, saya tidak mau. Mungkin hal itu yang ada di dalam hati kita. Ketika kata tidak itu dilontarkan oleh seseorang kepada kita, menjengkelkan, bukan? Jadi kata tidak itu bisa menjadi satu bumerang atau batu sandungan bagi orang itu kalau dia tidak tahu cara menempatkannya. Saya sering menjumpai berkata tidak dan menolak adalah sebuah pergumulan mental jiwa seseorang. Mengapa? Itulah hal yang menjadi permasalahan bagi kita khususnya orang-orang di Indonesia. Karena ada satu budaya di Indonesia yang bisa kita jumpai di mana-mana, bahkan di kehidupan kita sehari-hari. Budaya itu adalah budaya sungkan. Sungkan yang saya maksudkan di sini bukan kata sungkan seperti kita sungkan dengan orang tua, dengan mama, dengan papa, karena dia orang tua kita, atau dengan guru, dengan orang yang lebih tua. Bukan demikian. Sungkan yang saya maksud, yang sekarang kita bahas hari ini adalah sungkan, yaitu merasa tidak enak hati, perasaan mengganggu yang ada di dalam hati, perasaan tidak suka. Sungkan yang sekarang kita bahas adalah yang demikian. Jadi saya tidak tahu bagaimana sehingga budaya sungkan sudah menjadi mendarah daging bagi kebanyakan orang, khususnya kita yang ada di Indonesia. Dan parahnya pandangan orang terhadap mereka yang menolak dan kemudian berkata tidak, itu cenderung mengarah pada sesuatu yang tidak baik. Kasihan. Misalnya ya, tadi kita tidak mau nih, kita tadi menolak, orang bisa anggap kita tidak baik. Wah, ini tidak bisa ini diajak kerjasama. Atau kamu bisa bantu saya? Orang itu menjawab, maaf saya tidak bisa. Kemudian karena kita menjawab tidak bisa, orang itu kemudian mencap kita sombong dan sebagainya. Kemudian kita berkata, aduh Tuhan, hidup ini kok gini amat sih. Berkata tidak salah, berkata iya memberatkan, tidak enak hati. Gimana ini? Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, celakanya lagi cukup banyak orang yang tidak peka dengan kesungkanan ini, ketidak enak hatian ini. Dia terus minta seseorang melakukan sesuatu yang sebenarnya orang itu tidak mau, tapi dia terus minta. Padahal sebenarnya orang itu tidak mau, tapi tega memanfaatkan kesungkanan ini. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, saya tinggal di asrama itu selama 4 tahun. Jadi 4 tahun bukan waktu yang singkat untuk mengenal luar dalam teman-teman saya. Karena setiap hari saya bersama-sama dengan mereka. Saya makan bersama-sama dengan mereka, saya ibadah bersama-sama dengan mereka. Namanya asrama ya, jadi kita tinggal dalam satu lingkup yang sama. Saya mengenal mereka selama 4 tahun. Dari cara mereka bersikap, berbicara, jalan pun saya kenal. Walaupun saya berada di dalam kamar, kalau teman saya jalan, saya tahu ini jalannya siapa, ini suara jalannya siapa, saya tahu. Saya ada kenal teman saya waktu saya ada di kampus, di seminari, saya kuliah. Saya ada kenal dengan teman saya yang cueknya minta ampun. Tidak pendiam, tidak, tapi cueknya minta ampun. Wah, dia diganggu sedikit dia pasti marah. Ada juga yang suka nyuruh-nyuruh tanpa sungkan di dalam dirinya. Ibaratnya mau kamu sakit kek, mau kamu sedang pincang kek, mau kamu gento-gento kek, kalau saya suruh kamu, kamu harus mengerjakan. Ada orang yang seperti itu. Tidak gampang ketika bertemu dengan orang-orang yang seperti ini. Dan saya percaya kita pasti pernah bertemu dengan orang-orang yang seperti ini. Tidak peka dengan kesungkanan. Pokoknya kalau
sama dia tidak boleh berkata tidak. Pokoknya harus iya dan lakukan. Pokoknya menyuruh saja tanpa tahu kondisi orang itu. Biasanya dengan mimik wajah yang lembut-lembut, mengerikan gitu ya, dia suruh orang, tolong ya, kamu pasti bisa ya. Tapi mukanya serem, minta tolong tapi mukanya mengerikan. Ini biasanya orang jadi, aduh ini saya mau bantu tapi kok saya takut. Jadilah kita merasa menjadi korban mental, korban ketidakenakhatian. Padahal ini di garis bawahnya, kita kemudian merasa menjadi korban mental akibat perlakuan teman kita seperti itu. Padahal seringnya justru kitalah yang memberikan permisi atau memberikan izin. Kitalah yang memberikan izin kepada orang itu untuk melakukan hal itu berulang-ulang kepada kita. Ternyata bukan juga dia penyebabnya, ternyata juga diri sendiri. Kita yang memberikan izin, memberikan permisi kepada orang itu untuk melakukan hal itu kepada kita. Jadi semoga dengan mendengarkan renungan hari ini, jika kamu merasa menjadi orang yang sungkan dan selalu mempersilahkan orang lain untuk memanfaatkanmu, dan bagi orang yang tidak sungkan, yang selalu menyuruh orang bertobat. Karena kejadian ini pernah saya alami langsung, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan. Saya pernah merasakan bagaimana rasanya dirusak mentalnya oleh kesungkanan itu. Siapa yang mau disalahkan? Yang satu berbuat, yang satu memberi izin. Jadi harus bagaimana? Yang pertama, saatnya melindungi mentalmu. Kenapa kita menjadi orang yang memberi permisi atau memberi izin kepada orang lain atau mempersilahkan orang lain untuk menjaga perasaan mental kita? Karena kita berharap kalau orang lain itu menjaga perasaan kita. Kenapa kita seringkali menjadi korban? Kenapa seringkali kita memberi permisi atau memberi izin kepada orang lain? Karena kita mempersilahkan orang itu, sehingga kita mengharapkan orang itu menjaga perasaan dan mental kita. Ini hal yang berbahaya. Gak apa-apa lah, gak apa-apa deh, nanti saya gak punya teman. Siapa lagi yang akan kerjakan kalau bukan saya? Gak apa-apa, nanti saya tidak disukai, nanti saya gak diterima. Gak apa-apa deh, saya yang melakukan. Iya, saya gak apa-apa, saya pasti bisa. Ini hal yang berbahaya, adik-adik terkasih dalam Tuhan. Hari ini jika engkau mendengar renungan hari ini, belajar lindungi mentalmu. Kamulah yang harus mengambil kendali untuk melindungi mentalmu sendiri. Kamu harus belajar mengatakan tidak. Saya pribadi pun tidak mudah mengatakan kata tidak kepada orang lain. Tapi saya mau belajar. Memang tidak mudah karena kita harus berhadapan dengan rasa tidak nyaman di dalam diri kita sendiri. Karena bagian tersulitnya adalah bukan pada saat kita menolak, tetapi justru ketika kita harus menghadapi diri sendiri ini yang tidak mengizinkan diri untuk menolak. Jadi perasaan hati itu mau bilang tidak, tapi bibirnya ini gak bisa bilang tidak. Itu bagian tersulitnya. Hati, pikiran, jiwa ini udah mau bilang tidak, tetapi bibirnya yang tidak bisa mengatakan tidak. Itu bagian tersulit. Tapi di sini saya bukan menganjurkan adik-adik sekalian menjadi orang yang menjengkelkan, menjadi orang yang tidak asik, yang semua itu say no to everything, semua dibilang tidak, semua ditolak dan lain sebagainya. Tidak ya, bukan seperti itu yang hari ini kita mau pelajari.
Tetapi kita bisa berkata iya untuk semua hal. Perhatikan, kita bisa berkata iya untuk semua hal kecuali ketika kamu diminta atau diwajibkan untuk melakukan hal-hal yang sudah merusak kehidupanmu, maka kamu harus berdiri buat dirimu sendiri mengatakan tidak. Semua hal boleh kamu katakan iya, tetapi tidak untuk hal-hal yang merusak kehidupanmu. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 dan 27, firman Tuhan berkata bahwa kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ya, kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Nah, ini pelajaran yang paling dasar. Biasa kita juga pelajari di dalam pelajaran agama. Kita diciptakan menurut gambar, bukan gambar siapa-siapa, menurut gambar dan rupanya Allah pencipta kita. Artinya apa? Kita ini memiliki sifat-sifat Allah. Kamu memiliki perasaan, kamu memiliki pikiran yang diciptakan, yang diberikan kepada kamu. Manusia diciptakan bukan untuk merusak dirinya sendiri. Sebab memang bukan itulah ide dari penciptaan manusia. Bukan untuk merusak diri sendiri. Karena Allah menciptakan manusia mulia lebih daripada ciptaan yang lain. Jadi tidak mungkin Tuhan ciptakan manusia yang pada akhirnya nanti merusak dirinya sendiri. No. Mari saya mengajak kita membuka suatu bagian ayat firman Tuhan di dalam Efesus 5 ayatnya yang ke-29. Efesus 5 ayat 29. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat. Firman Tuhan dengan sangat jelas. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya. Jadi jangan rusak mentalmu lagi. Jangan rusak mentalmu dengan ingin menyenangkan semua orang, sampai harus kamu mengorbankan perasaan dan membuatmu menjadi terbebani. Kamu adalah bait Allah. Kamu adalah ciptaan Allah yang mulia. Kamu adalah ciptaan Allah yang berharga. Kamu istimewa. Enak aja orang datang bikin rusak. Enak aja orang datang bikin tertekan hidupmu. Jangan. Seorang pendeta pernah berkata demikian. Jika kamu tidak takut kepada Tuhan, kamu akan takut kepada banyak orang. Jika kamu tidak menyenangkan Tuhan, maka kamu akan cenderung lebih menyenangkan orang. Saya tahu apa yang beliau katakan itu benar, karena saya sendiri pernah mengalami. Jadi saya dalam kenyataannya seringkali berusaha untuk menyenangkan orang-orang lain. Mungkin kita juga. Kita seringkali berusaha menyenangkan orang-orang yang kita takuti, orang-orang yang kita segani, atau orang-orang yang dekat dengan kita. Seperti saya. Saya ini sendiri tumbuh sebagai anak rumahan, anak yang suka tinggal di rumah, gak suka jalan-jalan, sukanya tinggal di rumah. Nurut aja apa kata orang tua, tanpa bertanya, tanpa mempertanyakan apa yang mereka perintahkan. Kamu harus begini, kamu harus begitu, kamu harus jalani ini, kamu harus jalani itu. Saya lakukan. Saya tidak pernah bertanya. Tetapi adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, sayangnya hal ini kemudian membuat saya merasakan banyak tekanan sosial saat saya beranjak dewasa. Saya merasa saya harus memenuhi harapan semua orang. Saya harus menyenangkan mereka. Karena waktu itu saya pikir itulah satu-satunya cara agar saya dapat diterima dan dicintai oleh semua orang. Jadi saya harus menyenangkan mereka, memenuhi harapan mereka. Padahal itu adalah kesalahan. Sehingga waktu saya kuliah, saya kewalahan. Karena saya berusaha menyenangkan semua orang.
Sangat sulit bagi saya pada waktu itu untuk mengatakan tidak, apalagi kepada kakak-kakak tingkat saya, senior-senior saya. Mereka suruh saya ini, saya lakukan. Disuruh ini, mau saja. Padahal sebenarnya hatinya tidak mau lakukan. Tapi karena sungkan itu, sehingga saya lakukan. Karena apa? Karena saya khawatir mereka akan kecewa jika saya menolak. Nanti saya merasa bersalah tidak memenuhi permintaan mereka, karena saya pikir mereka semua baik sama saya. Jadi saya harus menyenangkan mereka. Jadi saya harus memenuhi harapan mereka. Akibatnya apa? Saya kehilangan identitas saya. Sibuk terus, berusaha menyenangkan orang terus, memenuhi harapan-harapan mereka. Sehingga saya sendiri mulai merasa kosong. Saya lelah, saya tidak bahagia. Karena kenapa? Karena saya sibuk membahagiakan orang lain, saya lupa sama diri saya sendiri. Tetapi adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, puji Tuhan, Tuhan itu baik. Tuhan ingatkan saya kembali melalui firman-Nya pada saat saya mengikuti satu seminar kepemimpinan di kampus. Ada satu ayat firman Tuhan yang mengingatkan saya untuk keluar dari situasi yang tidak mengenakan ini. Mari sama-sama kita membuka kitab Galatia. Kitab Galatia pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-10. Kitab Galatia pasal yang pertama, ayatnya yang ke-10, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Saya kemudian menyadari bahwa setiap orang memiliki standar yang berbeda. Jadi mustahil untuk saya atau untuk kita semua untuk memenuhi harapan semua orang. Ketika kamu mencoba menjalani hidupmu menurut pendapat orang lain, karena apa? Karena takut nanti tidak diterima, takut nanti tidak punya teman, takut nanti tidak dicintai, maka kamu sedang menempatkan diri sendiri di bawah tekanan yang luar biasa. Bagaimana jadinya kalau kamu tidak dapat memenuhi harapan-harapan itu? Biasanya orang apa? Stres, khawatir yang berlebihan. Alkitab dengan jelas mengajarkan kita untuk berfokus kepada Allah, bukan kepada pendapat orang lain, bukan berfokus kepada manusia. Alkitab mengajarkan kita untuk hidup bagi Allah, bukan bagi manusia. Amsal 29 ayat 25 berkata, takut kepada orang mendatangkan jerat, tetapi siapa percaya kepada Tuhan dilindungi. Jadi hari ini saya punya tips singkat, tapi kiranya bermanfaat bagi kita semua untuk menolong kita punya kekuatan untuk berkata tidak dalam kondisi tertentu. Yang pertama, selain kita minta pertolongan dan kekuatan dari Tuhan, itu nomor 1. Selanjutnya yang kita lakukan adalah kamu harus punya prinsip. Kalau mendengar kata prinsip, mungkin sebagian dari kita sedikit bingung ya. Mungkin kalau yang sudah lebih dewasa sudah bisa menentukan prinsip-prinsip hidup masing-masing. Nah, apa itu prinsip? Jadi di sini saya lagi sederhanakan, prinsip itu adalah sebuah komitmen atau janji. Komitmen atau janji yang sudah kamu buat atau pilihan yang telah kamu pilih yang harus dipertahankan dan menjadi pedoman hidupmu. Jadi mengapa kamu harus punya prinsip? Karena kalau kamu diminta melakukan sesuatu yang melanggar prinsip hidupmu, kamu berhak dan harus berkata tidak. Misalnya bagaimana? Misalnya prinsip hidupmu, contoh. Ini disebutkan contoh ya. Misalnya, saya harus berkata benar. Saya harus berkata jujur meskipun berbeda pendapat dari orang lain. Saya harus berkata benar, saya harus berkata jujur meskipun orang di sekitar saya tidak jujur. Misalnya itu prinsip hidupmu.
yang kamu harus lakukan bagaimanapun caranya. Tapi kemudian ada orang lain yang bilang sama kamu, gak apalah, bohong-bohong dikit gak apa, demi kebaikan bersama, gak apa-apa kita bohong, cuma sedikit untuk kebaikan bersama ini. Nah itu kan sudah melanggar prinsip hidupmu yang katanya kamu harus berkata jujur di dalam situasi dan kondisi apapun. Pada saat itu kamu berhak berkata tidak. Kamu harus punya prinsip. Lebih baik ditolak karena kamu punya prinsip daripada kamu tersiksa karena tidak punya prinsip atau aturan dan pendirian hidup. Yang kedua, tolak segala sesuatu yang tidak masuk akal. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kamu sendiri tahu batasanmu sampai di mana kamu bisa. Kekuatanmu sampai di mana, yang tahu itu kamu sendiri. Kamu tahu sampai di mana keyakinanmu yang bisa kamu penuhi atau capai. Sekali lagi, tanpa merusak hidupmu. Kamu sendiri yang tahu. Walaupun nanti akibatnya kamu dibanding-bandingkan dengan orang lain. Ketika kamu berkata tidak, orang lain mungkin akan berkata, ih kamu kok tidak bisa melakukan, ih kamu kok tidak bisa kerjakan, si itu bisa, kenapa kamu tidak bisa, kok kamu tidak bisa. Mungkin akan ada perkataan seperti itu. Kemudian kamu dibuat merasa bersalah. Sekali lagi, kamu yang tahu, kamu sendiri hidupmu yang tahu seberapa jauh kamu sanggup melakukannya. Kalau tidak bisa, kamu berhak menolak, kamu berhak berkata tidak. Yang ketiga, kamu berhak menjaga jarak. Digarisbawahi bukan membenci. Kamu berhak menjaga jarak dengan orang lain, tapi bukan untuk membenci mereka. Jadi ya mirip-mirip social distancing ya yang saat ini kita lakukan, tapi ini bukan karena orang itu kena virus, ada virus COVID-19 di dalam tubuhnya, bukan, tapi virus negatif yang merusak mental. 1 Korintus 15 ayat 33 mengatakan, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jadi kamu berhak menjaga jarak terhadap orang-orang yang memberi efek negatif untuk hidupmu. Karena kenapa? Yang tadinya kamu adalah anak yang periang, anak yang baik, anak yang supel, gara-gara satu orang ini membuat kamu menjadi anak yang tertekan, jadi pendiam, anaknya jadi mudah sedih, berbalik 180 derajat dari yang biasanya. Jangan, kamu berhak menjaga jarak. Sama seperti orang lain yang tidak selalu bisa menyenangkan dirimu, maka dirimu juga tidak akan selalu bisa menyenangkan semua orang. Hal ini saya katakan berulang-ulang dari awal sampai pembahasan kali ini. Jadi memilih batasan untuk berteman, memilih batasan untuk bersosialisasi adalah bagian dari hak kehidupan yang kamu miliki. Jadi kamu jangan takut. Jangan takut untuk menjaga jarak. Ingat firman Tuhan berkata, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Yang keempat, yang terakhir adalah tidak selalu harus ada penjelasan. Itu hak kamu. Kamu tidak perlu selalu harus punya alasan yang bisa diterima semua orang. Kalau pada saat itu alasanmu adalah tidak, kamu dimintai pertolongan dan alasanmu adalah tidak, tanpa ada alasan lain, katakan saja tidak. Jadi hari ini saya kasih contoh. Kalau begitu saya kasih contoh kata yang paling sederhana dan kata yang paling sopan pengganti kata tidak adalah kalian bisa mengatakan misalnya nih, kalian dimintai tolong oleh seseorang tapi kalian tidak mau atau tidak enak hati melakukannya. Kalian harus mengatakan dengan mantap. Kalian harus katakan kurang memungkinkan untuk sekarang saya lakukan. Itu juga kata-kata yang paling sederhana dan paling sopan yang bisa kita lakukan. Atau juga kalian bisa mengatakan untuk kali ini kayaknya susah dilakukan. Dan selalu harus diakhiri dengan kata maaf. Jadi misalnya,
oh kurang memungkinkan untuk sekarang saya lakukan, maaf ya. Atau untuk kali ini kayaknya susah, maaf nah. Mungkin bisa seperti itu. Jadi katakan bahwa kamu sedang ada tanggung jawab lain yang harus diselesaikan, sehingga kamu tidak bisa kerjakan saat ini. Jadi katakan maaf dan menolak dengan sopan adalah cara terbaik untuk menghindari penjelasan-penjelasan yang mungkin bisa buat kamu berbelit-belit atau bisa buat kamu jadi berbohong. Mungkin kamu bisa mengatakan maaf, kurang memungkinkan, atau saat ini susah untuk dilakukan. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, akhir dari semuanya adalah ketika kita takut kepada Allah. Ketika saya dan kalian semua takut kepada Allah dan bukan manusia, Allah akan memampukan kita untuk menghadapi tekanan yang mendesak kita, memenuhi harapan-harapan yang tidak wajar, atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kalau kita takut kepada Allah, Tuhan berikan kita kekuatan, Tuhan berikan kita hikmat untuk melakukan yang benar dan menjauhi yang jahat, yang tidak baik. Walaupun mungkin kita menderita untuk sementara waktu, hati ini gak enak rasanya, tetapi saya yakin bahwa orang-orang yang takut akan Tuhan pada akhirnya akan beroleh hidup yang berkelimpahan. Dia akan hidup penuh damai sejahtera. Kiranya setiap kita hari ini, mulai saat ini berani berkata tidak, berani untuk menolak saat kita memang harus melakukan. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena Tuhan begitu baik di dalam kehidupan kami. Hari ini kami boleh belajar bagaimana kami harus berani berkata tidak. Mungkin Tuhan itu hal yang sulit untuk kami lakukan. Bahkan mungkin dengan sahabat kami atau orang-orang terdekat kami. Mungkin untuk menolak dan berkata tidak adalah sesuatu yang sulit. Tetapi kami percaya Tuhan akan memampukan kami supaya kami boleh dengan sopan, boleh dengan kasih menolak permintaan-permintaan yang mungkin akan merusakkan mental kami, membuat kami menjadi sedih, membuat kami menjadi tertekan. Tuhan tolong kami, kuatkan kami. Kiranya Tuhan memakai hidup kami untuk senantiasa menjadi kemuliaan bagi Bapa di surga. Tuhan tolong kami sehingga hidup kami menjadi kehidupan yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kiranya Tuhan memberkati setiap kami, sehingga ketika kami mendengarkan firman Tuhan tidak hanya berlalu dengan sia-sia, tetapi sungguh-sungguh kami mau terapkan, kami boleh lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bersyukur atas firman Tuhan yang telah disampaikan. Kiranya dapat kita mengerti dan lakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Kita akan mengakhiri ibadah tunas remaja kita. Mari kita menyanyikan pujian Ku Percaya Allah Bapa dan doa penutup dipimpin oleh Mr. Orel. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal, ku percaya kebangkitan ada dalam kita, ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal, ku percaya kebangkitan ada dalam kita, ku percaya dalam nama Yesus. Mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur pada saat ini Engkau boleh mengizinkan setiap kami mengikuti ibadah tunas remaja secara online. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah
Engkau berkenan atas seluruh ibadah kami pada saat ini. Berkati juga ya Tuhan setiap anak-anak Tuhan yang sudah melayani pada saat ini, dan juga berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Engkau semakin memakainya, Engkau terus menjadikannya sebagai saluran berkat dimanapun dia berada. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Berkati terus seluruh kehidupan kami, seluruh aktivitas kami ya Tuhan yang kami kerjakan. Biarlah damai sejahtera Tuhan selalu ada dalam setiap kehidupan kami. Penyertaan Tuhan selalu ada dimanapun kami pergi dan berada. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Inilah yang menjadi doa dan ucapan syukur kami. Kami menutup dan mengakhiri ibadah komisi Tunas Remaja saat ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom teman-teman, disampaikan kepada kita semua bahwa ibadah KTR minggu depan 7 November 2020 akan dilaksanakan via Google Meet. Bagian di luar Kalam Kudus tapi ingin bergabung dengan KTR kami bisa menghubungi nomor yang tertera untuk mendapatkan link Google Meet-nya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.